Hindu Times Channel dibuat dengan rasa tulus ikhlas untuk mengumpulkan, mengkaji, dan mendokumentasikan sejarah Hindu, pengetahuan suci, dan filsafat rohani Weda. Apabila Anda ingin mendukung channel ini, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe, serta membagikan konten-konten kami. Sama seperti sifat sang jiwa, sifat sang roh juga seperti itu. Jadi karena itu penerapannya sudah kita jelas sekali kita lakukan, tidak ada dikatakan ini dreste itu. Sebab kalau kita sampaikan sekarang pribadi yoga itu juga makin dreste, disebut dengan widi dreste. Sila Prabhupada guru kami menyampaikan itu untuk mengajarkan bhakti yoga, khusus beliau Sila Prabhupada itu memang jurusan bhakti yoga, mengajarkan bhakti yoga itu. Beliau mengadakan ini adalah widi dreste. Widi dreste artinya aturan yang kita ikuti sesuai dengan aturan-peraturan bhakti yoga dari berdasarkan kitab suci Weda yang diurungkan oleh Tuhan. Seperti yoga itu. Karena itu beliau pun sudah menekankan sesuai dengan board kita sana untuk mengajarkan itu harus pilih-pilih. Menyampaikan kepada orang itu pilih-pilih. Mereka yang memang mau, kita tidak boleh memaksa, dan memang sendiri dia mau, begitu. Nah itu yang sebenarnya organisasi itu diterapkan. Kita di sekolah Indonesia menerapkan seperti itu, berdisiplin itu. Bagaimana kalau kita kadang menyampaikan di umum ataupun kita kadang-kadang ada orang disuruh menyebarkan ajaran ini. Semua ajaran kegiatan kan mesti disebarkan. Bukannya karena takut sendiri, bukan. Artinya ketika disebarkan nanti ada orang-orang, semua ilmu kan disebarkan semua kan. Artinya bukan berarti harus mengcover semua orang. Nanti ada orang-orang yang memang jurusannya bhakti yoga, misalnya dia akan datang ke bhakti yoga. Jurusan Janana Marga kan begitu. Kalau seandainya tidak diterapkan seperti itu atau tidak sebarkan, berarti kita menutup ajaran itu, menutup orang lain yang memiliki kesempatan untuk belajar. Berarti kita melakukan kesalahan, sedangkan ajaran harus disampaikan. Tetapi tidak boleh dengan cara-cara yang tidak benar, misalnya merayu, memaksa, menawarkan sesuatu, iming-iming begini begitu. Itu hasilnya tidak bagus karena ajaran agama tidak boleh begitu. Jadi dengan demikian ajaran agama tidak mengajarkan untuk ditutupi, tidak juga disebarkan sembarangan. Nah begitu yang kami terapkan selama ini di sekolah Indonesia supaya umat saudara tahu semua, ya, supaya nanti umat yang Hindu secara umum nanti salah mengerti, sehingga akan tercipta suasana yang kondusif, damai, rukun, tidak menyebabkan efek-efek yang lain. Kena aset kami juga sedikit dirusak begitu kan. Tapi itu okelah, kita sudah tak pikirkan itu. Yang penting mari kita sama ciptakan kerukunan bersama. Karena ini sifatnya positif dan rohani. Tapi jangan salah alamat, karena kalau nanti salah sasaran, kita kan diajarkan dalam agama Hindu itu Trikaya Parisuddha, Karma Pala kan, itu juga Pancasrada kan, kita semua percaya sama Pancasrada itu. Semua orang Hindu belajar Weda itu pasti percaya Pancasrada, tidak ada yang tidak Pancasrada. Percaya yang namanya itu Trirana itu utang kepada luhur, pada dewa, pada orang suci. Di bhakti yoga itu diterapkan itu, diperdalam itu Trirananya itu. Kemudian sama Pancasrada juga diterapkan. Paling tahu sekali masalah samsara itu. Ada Punarbawa, tahu Atma, udah dipelajari di sana kan semua. Kalau bukan yang mempelajari Weda, ya mungkin kalau kita Hindu kan yang ada mempelajari Weda. Apalagi di bhakti yoga ini kan memang betul-betul dijelaskan hal seperti itu, sehingga kita menjelaskan bhakti yoga ini benar-benar sangat baik. 9 cara bakti itu diterapkan dengan lebih mendalam. Seperti kita Sravanam Kirtanam Semaranam itu mendengar, mengingat, muji.
Itu yang didengar, diingat, puji itu nama-nama suci Tuhan. Karena ada pakar ahlinya, memang tenaga ahli, maksudnya spesialisnya yang mengajarkan, oh ini mana nama suci Tuhan yang dimaksud. Oh ini, jadi Maha Mantra Hare Krishna, Maha Mantra itu disebut dengan Maha Mantra. Kemudian juga kita menerapkan juga Ibu Mantra, Gayatri Mantra diterapkan juga itu 3 kali sehari dengan ketat, dengan waktu yang tepat begitu. Kemudian Maha Mantra juga itu diambil dari kitab suci Kalisantara Upanishad. Jadi tidak boleh sembarangan. Kenapa? Karena itu cocok untuk zaman kali juga. Salah satu mantra itu yang cocok di zaman kali itu adalah itu Maha Mantra Hare Krishna itu. Dipakai untuk di ini gitu. Sama dengan di kedokteran itu spesialisnya, oh ini misalnya spesialis ini obatnya apa yang dipakai yang paten, oh ini salah satunya ini dipakai, direkomendasi ini. Jadi itu tidak boleh kita, kalau tanpa guru itu sangat, kalau tanpa berguru jadi kita istilahnya mereka-reka jadinya gitu. Jadi sama dengan spesialis tadi itu harus berguru dia, dokter spesialis. Kalau lagi itu mereka-reka kan repot. Ini kan juga ini begitu. Nah, jadi kegiatan Hindunya sudah memperdalam lagi, penjurusan lagi, penyerahan diri lagi lebih dalam. Selain untuk menerapkan menguatkan serada kita sebagai umat Hindu, juga tujuan kita beragama Hindu akan terjurus itu. Jadi kita memiliki kepastian dalam perjalanan hidup itu. Namun pada yang sama, kita bermasyarakat secara umum juga tetap dilaksanakan di tempat yang umum, seperti di mana kita bersama di pura, ya pura biasa aturan di sana begitu. Sedangkan kita jurusan Bhakti Yoga khusus dilaksanakan di Pasaraman. Sudah begitu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena kita sendiri yang menjalani sekarang Bhakti Yoga ini, kita juga tidak meninggalkan apa yang ada. Karena itu memang bagian dari kehidupan kita. Seperti tadi penerapan karma kandia dengan samskara itu bagian dari kehidupan yang kita harus kita jalani. Itu pasti kita pakai, bukan kita meninggalkan. Bagaimana, apalagi kita orang Bali khususnya kan. Jadi kita betul-betul menerapkan hal itu. Nah ini dengan demikian, kalau dikatakan tadi berbeda, juga tidak. Berbeda di mana? Kalau dibilang juga tidak, ada perbedaannya. Tapi perbedaan itu bukan berarti perbedaan yang salah, ada perbedaan yang bertentangan begitu, atau berseberangan, tidak. Perbedaan yang menjurus sifatnya, seperti tadi kalau kita secara umum dilaksanakan Bhakti Yoga juga ada umum. Sekarang khusus sama dengan tadi dokter umum sama dokter spesialis itu kan beda kelihatan. Padahal bukannya berbeda sebenarnya, itu sama, cuma dia penjurusan lebih mendalam, dia lebih mengkhusus begitu. Kalau tadi dokter umum periksa telinga misalnya begitu, kadang-kadang spesialis ada alat khusus untuk telinga lagi itu, lebih perdalam lagi, dibersihkan telinganya semua begitu. Kan kelihatan berbeda, kok dokter sana kok beda sama dokternya? Ya beda, karena di sana dokter umum, dokter khusus, dokter spesialis. Begitu juga beda, tapi mereka tidak berbeda, kan sama-sama dokter, bisa melaksanakan tujuan yang sama. Karena itu dokter umum tempatnya dokter umum, dokter spesialis dan spesialis. Begitu juga ini. Kegiatan kita umum ya ada umum, kalau khusus seperti yoga harus sampradaya laksanakan di ashram, ya di ashram. Karena ada himbauan seperti ashram itu kan memang diatur, bukan dilarang. Kalau dilarang salah, bagaimana kok ajaran agama kok dilarang? Kita melarang dalam kegiatan agama kan kita salah ke atas nanti kan. Para dewa luhur kita pun tidak puas nanti kan gitu. Susunan kita semua tidak puas, orang beragama kok dilarang. Tetapi dia tata supaya tidak salah. Ini langkah saja, artinya kalau ditata supaya kita tidak berbenturan kan. Jadi dengan demikian ditata, diatur, itu baik maksudnya. Nah, kita sepakat untuk hal itu, kita mengawal itu kan begitu bersama-sama. Tapi kan di ashram, yang lain juga menyadari udah di ashram, udah usah diganggu kan begitu. Mengganggu juga salah, walaupun di sana kan ada yang bukan hak kita, kan ada yang bertugas sebenarnya yang memang berwenang gitu. Tidak sembarangan orang. Apalagi anarkis caranya begitu kan tidak benar juga. Kita sudah beragama kan harus kita saling santun. Karma pale kita juga hati-hati kan begitu. Jadi itu semua sudah berjalan sedemikian rupa. Jadi dengan demikian saya sampaikan lagi, kalau kita dikatakan berbeda, tidak berbeda. Kalau kita juga kita sama, tidak persis sama. Ada sama, ada berbedanya. Tapi perbedaan itu di mana, sama di mana. Perbedaan itu juga tidak mengakibatkan kita akan kehilangan semua. Bukan karena perbedaan kemudian kita berubah agama, berbeda. Ini bukan Hindu, ini Hindu, bagaimana? Sama seperti tadi baru dokter umumnya karena ke spesialis, oh ini bukan kedokteran, ini yang umum baru kedokteran. Tidak begitu. Mirip lah begitu lah. Ini kan juga sama-sama ilmu, cuma ilmu material, ilmu rohani kan. Kegiatan juga di sana ada guru-gurunya menuntun, ada profesornya, di sini juga ada guru, ada profesornya secara
beda kan begitu secara rohaninya. Ada yang menuntun, ada yang mengajari gitu. Jadi nggak spekulasi jadinya. Demikian juga kita sekarang kalau menerapkan Bhakti Yoga seperti Arcanam tadi, menjurus. Coba bayangkan tuh, Arcanam itu harus dilaksanakan dalam Bhakti Yoga itu dengan Arcanam. Jam 4 pagi harus sudah membangunkan arca itu. Nah, itu kalau ada orang bilang arca disembah semua, itu memang jurusan Bhakti Yoga, memang begitu. Kalau Raja Yoga, enggak begitu lagi. Kalau Jana Yoga, enggak begitu lagi. Begitu. Semua yoga-yoga itu menjurus kepada mencapai moksa. Sekarang mana mampunya, mana yang bisa ditetapkan. Kemudian dibandingkan dengan 5 jenis bahan-bahan dari susu, gula, madu semua. Begitu. Belum lagi yang lain itu dipersembahkan makanan-makanan apa, pakai hiasan, pakai pakaian yang sewajarnya. Itu bakti di sana. Akhirnya terakhir Atmani Vedanam. Kalau Raja Yoga terakhirnya adalah Samadhi. Kalau ini Atmani Vedanam begitu. Yang pada ujungnya mereka akan mencapai moksa. Tempatnya di mana? Ini tempatnya di mana? Itu tujuannya siapa? Ini istadewatanya siapa? Ini semua. Itu semua sudah Hindu memberikan jalan yang lengkap. Jadi umat harus memahami hal itu. Begitu juga umat Hindu kita yang sudah ditata demikian rupa ada semua kelengkapan. Justru kalau belum ada harus dilengkapi mestinya, supaya semua orang dapat kesempatan yang sesuai dengan kemampuan dan kekuatan dia, keyakinannya. Jadi kalau ini hilang, berarti kita salah, kita akan berbuat salah di hadapan Yang Maha Kuasa. Begitu, karena Tuhan sudah menurunkan itu semua kuasa beliau dan segala sesuatunya. Demikian jadi dalam dan kelihatan rumitnya Hindu itu, tapi sebenarnya tidak rumit. Mereka diberi kemudahan umat Hindu itu untuk mengenali Tuhannya sendiri, sehingga orang mencapai, maka dikatakan jalan mana pun yang ditempuh kan begitu, juga nanti akan akhirnya mencapai beliau kan. Beliau yang mana? Beliau sesuai dengan jurusannya itu. Itu nggak boleh salah satu ada yang mengatakan kamu harus ini, itu salah. Nggak bisa begitu, orang sudah jalurnya masing-masing semua begitu. Dan semua orang tidak bisa sama. Sedangkan yang kita ingin sama untuk ajak beragama aja ada yang tidak beragama juga. Bagaimana? Walaupun kita KTP-nya beragama pun ada, dia dalam artinya tidak percaya sama Tuhan. Karena kan tidak bisa kita atur semua begitu. Bagaimana? Orang manusia namanya. Yang pasti siapapun mereka semua, ya jangan mengganggu orang lain, jangan membuat, maksudnya merugikan orang lain, itu saja kan. Apalagi kami di Indonesia kan semuanya lakukan dengan mandiri. Kita berusaha bagaimana untuk menata diri sebagai umat Hindu supaya menjadi kuat, membangun Hindu ke depan. Karena itu mari kita bergandeng tangan bersama-sama, saling mencakupkan tangan bersama-sama, kita supaya rahayu semua selamat kan begitu. Jadi itulah di sana letaknya apa istilahnya itu yang dikatakan, kalau dikatakan berbeda itu perbedaannya seperti itu. Pada saat penerapan itu ini lebih mendalam seperti itu. Jadi jangan dikatakan ini tidak desta Bali. Jadi karena ini selama ini di Bali pun kegiatan seperti itu tidak, istilahnya itu tidak memberikan jurusan seperti itu, karena itu Hindu masih dalam Hindu, datangnya anggap dari India, begitu di sana pakarnya semua mengajarkan seperti itu. Ya itu kita laksanakan dan kita gunakan bersama-sama di sini, ya sudah menjadi Bali lagi kan. Jadi kami sekali lagi menjadi Bali kan jadinya. Sementara kegiatan secara umum tetap dilaksanakan, itu juga bisa dilaksanakan. Sama seperti ilmu kedokteran yang sekarang yang umum di sini tidak ada, dia sekarang impor dari alat-alatnya mungkin dari luar negeri, tambahan dia itu, berarti itu jadi miliknya sendiri lagi di sini kan begitu. Kita kan masih Hindu bersama-sama. Gitu. Nah itu jangan demikian. Kalau kita tergantung kita sekarang, kalau kita besar-besarkan sesuatu dengan cara yang negatif, akhirnya kelihatan salah, padahal tidak salah. Akhirnya nanti berbahaya untuk kita ke depan, untuk keturunan kita, membendung istilahnya itu kemampuan orang untuk mencapai tujuan moksa itu. Nanti ini yang bersangkutan, yang bendung ini akan kena karma nanti kemudian hari, baik dia, baik keturunannya kan begitu. Dan kita menyampaikan punar bau terus seperti Pancasrada, punar bau terus mulai kelahiran, kematian, suatu penyakit. Sementara kita harus mencapai moksa, kita berputar-putar seperti itu karena kesalahan kita tadi. Karena itu saya sampaikan, siapapun dia yang sudah mempelajari agama atau belum mempelajari agama, yang sudah menerapkan yang menjurus sebelum, mari kita sama-sama saling menghargai, saling menghormati, jangan saling menghina, jangan saling menyalahkan, jangan mengatakan yang lain terpapar begini, terpapar begitu. Kalau terpapar jadi orang kaya kan bagus, terpapar jadi orang suci kan bagus, cacat jadi orang baik kan bagus kan begitu. Tapi kan istilah terpapar itu sudah negatif sebenarnya begitu.
Nah dengan demikian kita dengan cara yang santun, cara yang baik, penataan yang bagus, pengaturan yang bagus, sehingga efeknya nanti menjadi baik. Artinya terjadi suasana yang kondusif, rukun, damai, tentram, toleransi. Apalagi kita di Bali ini terkenal dengan kesantunan itu, dan juga pariwisata. Kita jaga semua bersama-sama. Dan begitu. Dan selama ini sekarang tamu tidak ada kan bukan karena samperdaya, tamu tidak ada kan karena pandemi kan. Bahkan ketika normal, tamu-tamu pada datang juga ke Pasraman. Mereka datang, kemudian mereka berdoa, kadang-kadang tamu itu. Kemudian dia pulang begitu. Ya, mereka datang begitu saja. Kami juga tidak kenain begini-begitu karena ini tempat suci, tempat umum begitu untuk orang berdoa ya. Jadi mereka datang, tamu-tamu untuk ingin tahu gitu. Nah kalau datang kami siapkan kadang-kadang, misalnya datang tidak sekedar kue, sekedar air putih begitu. Dan kami pun tidak kenanya apa-apa, tidak kita mintain apa-apa gitu. Sumbangan apa tidak, apa ya. Karena kita hanya berserah gitu untuk pada Tuhan. Jadi itulah kami sampaikan ya, semoga dapat dipahami dari awal bagaimana istilah Bali, lelintihannya bagaimana begitu. Bagaimana sebenarnya pemaparan tentang kegiatan keagamaan ini supaya dapat dipahami, sehingga tidak ada lagi istilah-istilah terpapar, ada istilah lagi ini dreste ini dreste itu semua. Kita semua satu dreste, widi dreste, drestenya itu besar di Tuhan. Mana yang diterapkan sekarang kita sudah lama di Bali, itu kita anggap dreste dari Bali. Sedangkan yang baru nanti lama kita pakai juga menjadi Bali gitu. Begitu kan? Mereka juga nanti kita akan ada pengembangan kan begitu. Tapi yang pasti kalau untuk Bhakti Yoga ini pengembangannya tidak akan istilahnya seumum begitu, karena memang Bhakti Yoga ini diterapkan khusus kegiatannya di tempat tertentu seperti ashram, dan tidak semua orang bisa menerapkan secara umum. Apalagi dengan prinsip-prinsip yang ketat. Bagi yang ikut di sini tidak makan daging ikan telur, tidak main judi, tidak berzina, tidak mau minum minuman keras. Ada lagi puasa-puasanya, belum puasa 2 minggu, seminggu 2 minggu sekali, belum puasa tiap hari raya berpuasa, belum mengucapkan mantra Gayatri, mantra Trisandya, belum lagi mantra japa mantra. Banyak kegiatan dilaksanakan kan, belum bangun paginya lagi. Nah, banyak lagi kegiatan ini begitu sibuknya, dan sebenarnya kalau kita pun kasih dipromosikan, tidak akan banyak orang bisa ikut. Tapi bukan berarti ajaran tak bisa ikut nih bagaimana, tapi itu memang penerapan untuk Bhakti Yoga untuk mencapai itu yang begitu. Nah, seberapa sekarang orang yang umum ikut ya segitu mereka. Berarti yang Bhakti Yoga. Jadi demikianlah ya dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami, dan segala kekurangan dalam penyampaian ini saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Semoga saudara umat Hindu semua dari lapisan manapun, kita semua bersaudara sebagai umat manusia, bersaudara sebagai orang Bali, bersaudara sebagai umat Hindu. Mari kita jalin kerjasama yang bagus, saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga, begitu seperti kami lakukan sudah menjaga, baik itu budaya yang kita miliki kita jaga bersama-sama. Memang itu kita yang punya. Ini bukan karena tekanan dari mana-mana, tapi karena milik kita sendiri yang punya rasa dapat tahankan. Demikian juga kegiatan keagamaan yang sudah ada itu secara umum silahkan bisa diterapkan bersama-sama. Kemudian juga kegiatan yang secara khusus tentang yoga marga tadi itu diterapkan juga bagi mereka yang sudah mampu menerapkan di tempatnya masing-masing semua. Yang demikian Hindu ini menjadi lengkap, menjadi kuat. Ke depan mereka menjadi umat Hindu yang bisa mempertahankan semua. Kalau sampai yoga ini bisa berjalan, umat Hindu akan bertahan. Kalau Hindu bertahan, pasti budaya kita bisa pertahankan bersama. Mereka dididik untuk jadi orang-orang lebih santun, kan itu lebih baik begitu. Nah, tentu perlu proses semuanya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Guru Pandita. Saya kira apa yang telah Guru Pandita sampaikan tadi dapat mencerahkan kawan-kawan kita, saudara-saudara, para netizen. Demikian podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat mencerahkan kita semua.
Mari kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন শ্রী গোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহন শ্যাম কুণ্ড রাধা কুণ্ড